diatur oleh Islam, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, nafkah itu adalah buat kita semuanya. Siapa orang yang urutan atau ranking pertama itu menjadi kewajiban kita? Istri, anak, orang tua. Istri, anak, orang tua. Itu ranking teratas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dan itu sifatnya bukan fardu kifayah. Ini sifatnya fardu ain. Dan ini juga harus diketahui oleh semua kita. Selain itu ya tentu sifatnya juga ada yang wajib. Misalnya zakat ada zakat yang sifatnya wajib, zakat mal. Atau kalau mau Idul Fitri zakat fitrah. Itu ranking kedua terkait kewajiban nafkah. Kemudian yang ketiga ya itu yang disebut infak, sedekah. Ibu dulu ini, ibu udah nutup duluan. Ada 3 orang. Ya, Ustaz, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, Ya, dalam rukun iman kan kita harus percaya dengan keadaan qadar dan qadar. Oh ya. Qadar dan qadar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana motivasinya dan penjelasan dari Pak Ustaz untuk menyemangati kehidupan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, Pak Kiai. Baik. Saya mau nanya, itu sholat hajat Ya. atau sholat taubat itu dulu itu memang diajarkan oleh Rasulullah apa enggak gitu? Baik. Jadi kalau kita melaksanakan takutnya kita nanti melenceng dari sunnah Rasul. Baik. Terima kasih Ustaz. Satu lagi. Tenang, sekarang saya bawa catatan, saya tulis. Ya, satu lagi Pak, itu belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Saidah. Mau nanya Pak Kiai, Jami, bisa ada. apa hukumnya kita makan makanan dari pedagang yang suka kedukun atau penglaris gitu, baik itu dikasih maupun beli? Hukumnya bagaimana? Baik. Karena kita tahu Pak Kiai makanya nanya gitu. Ini beli apa makannya? Kadang beli makan baik itu dikasih maupun beli. Karena kita tahu pedagang itu pakai gitu. Oh, baik. Dari mana-mana kita tidak tahu. Baik, tenang. Dan 3 dulu Pak. Baik, 3 dulu. Yang pertama terkait dengan rukun iman, qada dan qadar, terkait dengan semangat hidup. Ini ada 2 hal. Yang pertama bicara soal akidah, keyakinan bahwasanya sebagai kita harus yakin semua yang ada di dunia ini termasuk gerak kehidupan kita ini bukan sebatas dipantau tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan harus punya segalanya. Nah, kalau Tuhan nggak tahu urusan ke depan, namanya bukan Tuhan. Itu sama dengan Rocky Gerung. Analis. Kalau Tuhan harus tahu semua. Yang belum terjadi, yang namanya Tuhan harus tahu. Namanya Tuhan, pemilik segala-galanya, yang disebut dengan Maha. Ya, bahkan sebelum terjadi, udah harus tahu namanya Tuhan. Nah, itu penting buat kita terkait dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan punya kemahakuasaan, punya segala-galanya. Satu. Nah, buat manusia
tentu punya keterbatasan, namanya juga manusia, namanya juga makhluk, bukan pencipta, jadi punya keterbatasan. Karena manusia punya keterbatasan, kita punya ruang lingkup tersendiri. Apa itu namanya? Ikhtiar, usaha. Jadi bagi kita nggak usah pusing tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini jalanin aja hidup, ikhtiar, kemudian sambil berdoa. Jadi jangan buru-buru, jangan terburu-buru menstigma bahwasanya ini adalah takdir Allah. Kenapa? Kita kan nggak pernah tahu. Memang kita pernah lihat catatan Allah di langit, nah, kan nggak ada yang tahu. Itu sifatnya gaib. Ya, sifatnya gaib. Nah, kita kalau udah terjadi baru tahu. Udah terjadi baru tahu. Ya, kecelakaan, kematian misalnya, udah terjadi. Jadi yang terpenting buat kita adalah ikhtiar yang terbaik, tapi di atas rel agama. Jangan melenceng dari agama, itu aja kalau buat kita. Jadi jangan mengotak-atik urusan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pokoknya ya berbaik sangka, husnuzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hidup kita tidak mungkin diberikan arahan yang buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita berada di atas rel Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Nah, jadi nggak mungkin. Karena itu dalam rukun iman kita wajib beriman kepada al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib beriman kepada seluruh ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang menurut kita itu enak karena manusia kan gitu, ya, atau yang menurut manusia ada yang syar, ada yang nggak enak. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting Allah tidak mungkin menghendaki kepada makhluknya, kepada manusia sebagai ciptaannya itu buruk, nggak mungkin. Yang terpenting kita menjalankan kehidupan sesuai dengan rel Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin semua catatan kehidupan buat kita semuanya baik, asal kita juga ngikutin aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apakah sholat hajat dan taubat itu diajarkan Rasulullah? Pasti. Karena itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang sholat hajat. Sholat kalau kita punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad meriwayatkan ada yang disebut dengan sholat taubat. Kalau kita merasa banyak punya dosa dan besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang namanya sholat taubat, dan itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diragukan lagi bahwa sholat hajat dan sholat taubat itu sudah berlandaskan tuntunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hukum beli dan makan dari pedagang yang suka main dukun. Satu, beli itu tentu ada aturan beli. Yang penting apa? Barang dagangannya itu halal. Jadi kalau kita beli sama orang yang main dukun, gimana hukumnya? Boleh, halal. Yang penting dari transaksinya benar, barang yang dia jual juga benar. Ya. Adapun makannya, nah ini makan. Berarti kita makan barang yang secara rohani kurang berkah, bahasanya itu, kurang berkah. Kenapa? Dijampe-jampe pakai dukun. Nah, jadi beda antara belinya dan makannya. Kalau belinya halal, tapi kalau makan gorengannya karena makan itu udah dijampe-jampe pakai dukun, ini gak berkah. Halal tapi gak berkah. Nah ya tinggal pilihan itu pada kita. Tapi ya apakah orang itu main dukun apa enggak kan kita tahu, apakah kita denger. Nah, kan itu masih apa namanya, masih samar-samar ya. Nah, tapi kalau kita betul-betul tahu, beneran memang tahu, mungkin dia pernah ngajak kita ke Gunung Sindur, ke Gunung ya. Tapi tetap kita beli gorengan halal karena kan dia jualan. Kemudian bahan-bahannya juga halal. Hanya tadi bicara makannya, ini bicara soal berkah atau enggak berkah. Yang jelas kalau memang itu nyata, ketika jualan ada yang masang apa dulu, ya, macam-macam lah ya, cara-cara gitu.
Ini makanan yang kita konsumsi menjadi kurang berkah. Kenapa? Ada melibatkan kesyirikan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bu Saidah, ya baik, ada lagi? Panitia? Masih ibu-ibu. Bentar banyak bapak-bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau mau Jumatan jalan satu naik motor, Oh, yang naik motor kan cepet nyampe masjid, Baik. yang jalan lama. Itu aja Ustaz. Satu lagi dah Ustaz. Baik Bu ya. Naik motor atau jalan kaki? Satu lagi Ustaz. Baik. Kalau ceramah, dengerin ceramah tapi di rumah nggak mau di masjid. Ceramah apa dulu nih? Ceramah di masjid, dengerin senangannya di rumah gitu. Oh, live streaming ya. Ya itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya. Baik. Urutan nafkah yang benar itu seperti apa sih Pak? Urutan apa? Nafkah, misalnya gini ya Pak ya. Oh, nafkah. Oh, baik. Istri belum tercukupi, tapi dia bisa apa ya? Malah infak tanpa sepengetahuan istri. Oh, gitu. Istri belum tercukupi itu gimana Pak hukumnya? Baik. Terlalu Pak, tapi infak itu contohnya misalnya kayak memberi ke seorang guru. Dia punya guru, suami ini ya Pak. Terus Baik. memberi seorang gurunya, Iya. tapi tanpa sepengetahuan istri, sedangkan kebutuhan di rumah tangga belum tercukupi. Oh, iya. Ya, kasih Pak. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ya, Jumatan mana yang afdalnya, naik motor atau jalan kaki? Kalau dekat ya bisa dijangkau dengan kaki, gunakanlah kaki kita untuk melangkah ke masjid. Kenapa? Ya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kaki. Satu, yang kedua juga waktunya nggak mepet. Tawan emang udah mau komat baru jalan. Karena itu segeralah melaksanakan ke masjid di awal-awal waktu. Jadi kalau yang dekat itu memang sebaiknya berjalan kaki agar kita mendapatkan pahala dari kaki kita. Tapi bukan berarti naik motor itu gak dapat pahala. Ya, tergantung niat orang masing-masing. Antara naik motor atau jalan kaki, yang paling maslahat itu apa? Yang tahu ya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Jadi roda motor yang kemudian berputar itu jangan dikira tidak ada rahmat Allah, pasti dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putaran roda kita atau mobil kita mungkin ingin sekali-kali pengen sholat Jumat di Istiqlal. Karena saya lihat ada beberapa jamaah di Kota Bekasi ini yang memang kalau Jumatan itu dia keliling, pengen ngerasain Jumat di masjid ini. Nah, jadi naik kendaraan. Ya tergantung pada niat kita masing-masing. Ya yang terpenting adalah hadirnya kita di masjid. Kalau memang itu memungkinkan, kita mungkin sedang libur hari Jumatnya, segeralah datang ke masjid. Waktu awal itu yang dapat kontak segala macam itu waktu pada subuh. Wah itu rekor banget tuh. Habis bapak mau mana? Ke masjid. Wah. Habis sholat subuh udah berangkat, itu yang paling afdol ya. Jangan sampai ya cuma dapat yang paling belakang atau malah nggak dapat apa-apa. Itu terkait dengan Jumatan, naik motor atau jalan kaki, dua-duanya maslahat, tergantung situasi kondisi. Dengerin ceramah, afdolnya di mana? Di masjid atau di rumah? Ya afdolnya di masjid. Jangan live streaming. Ya bagus juga, tapi bicara afdol yang paling utama ke masjid. Kenapa? Masjid punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita dapatkan kalau kita sebatas di rumah saja. Jadi kalau memungkinkan kita, kesehatan kita, waktu kita, situasi kondisi di rumah kita sedang nggak ada apa-apa, jangan kemudian apa-apa dengerin di rumah.
Ayo ke masjid kita. Di ke masjid kan satu, nilai masjid udah pasti kemuliaannya. Yang kedua, kita kumpul, ada nilai silaturahim yang gak kita dapat di rumah. Karena itu tentu lebih jauh lebih afdol kita datang ke masjid, dengerin ceramah di masjid. Kenapa? Karena kaitannya bukan cuma dengerin, bukan. Ada kaitan lain, kaitan dengan masjid. Kita bisa sholat tahiyatul masjid, kita bisa sholat sunnah mutlak di masjid, ya, dan kita bisa bersilaturahim, bisa kenal, dan itu satu pahala yang sangat besar yang tidak kita dapatkan nilai-nilai itu kalau kita cuma di rumah saja. Cuma ya tadi kalau kondisi tidak memungkinkan, mungkin sakit, nggak bisa ke masjid, atau mungkin di rumah ada apa yang nggak bisa ditinggal, udurnya udur syar'i, maka juga mendengarkan ceramah di rumah lewat live streaming tentu sesuatu yang baik dan juga bagus. Yang ketiga, urutan nafkah, ya, tentu ini sudah diatur oleh Islam, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, nafkah itu adalah buat kita semuanya. Siapa orang yang urutan atau ranking pertama itu menjadi kewajiban kita? Istri, anak, orang tua. Istri, anak, orang tua. Itu ranking teratas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Dan itu sifatnya bukan fardu kifayah, ini sifatnya fardu ain. Dan ini juga harus diketahui oleh semua kita. Selain itu ya tentu sifatnya juga ada yang wajib. Misalnya zakat ada zakat yang sifatnya wajib, zakat mal. Atau kalau mau Idul Fitri, zakat fitrah. Itu ranking kedua terkait kewajiban nafkah. Kemudian yang ketiga, ya itu disebut infak, sedekah, termasuk buat guru. Ya ini harus didiskusikan di dalam rumah tangga. Bukan hanya terkait dengan guru, atau juga terkait dengan yang lain-lainnya. Jangan juga seorang istri semuanya buat dia atau buat keluarganya, padahal udah dikasih. Ini kan sifatnya kemaslahatan yang tahu ya rumah tangga itu sendiri. Ada yang pengennya semuanya dengan alasan kita dulu berlalu udah, tapi masih nambah, karena yang namanya harta ya nggak ada yang merasa tercukupi. Ya karena itu harus ada diskusi yang sifatnya saling percaya antara istri dan juga dengan suami, sehingga kebaikan yang lain, infak, sedekah yang lain juga tidak tersekat oleh keberatan daripada istri, sehingga kalau rumah tangga itu semuanya terbuka akan dilampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadinya sedikit jadi banyak, yang sebenarnya udah banyak diberikan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian urutan nafkah dalam Islam. Pertama, anak, istri, orang tua. Dan jangan lupa nih, orang tua itu punya kewajibannya harian. Jangan dikasih orang tua itu bulanan, karena orang tua itu kalau masih hidup adalah kewajiban harian kita, makannya, minumnya. Jangan dibiarkan orang tua itu sengsara, apalagi dikasih cuma tahunan. Ini jangan sampai, baik orang tua ada sama kita atau orang tua ada di kampung, di sana nggak ada yang nafkahin, maka kewajiban anak memberikan nafkah harian kepada orang tua masing-masing, baik dekat ataupun orang tua yang tinggal di kampung masing-masing. Baik, demikian. Ada lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai. Baik Bu. Bagaimana hukumnya orang Islam yang percaya khurafat? Oh. Tapi orangnya non Muslim Pak, tapi percaya khurafatnya kan? Oh, orang Islam percaya khurafat. Tahayul maksudnya? Khurafat ya. Khurafat ini apa? Tahayul. Kasih contoh. Mana ya, kayak yang percaya bahwa bungkusan gitu di apa gimana gitu Pak, digantungin gitu. Gimana? Jimat. Ya Bu. Iya, kayak gitu. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan dua surat di dalam Al-Quran yang artinya sama, itu Al-Muzammil sama Al-Mudaththir, Ustaz. Oh, baik. Saya ingin menanyakan apakah ada keterkaitan antara kedua surat tersebut dan ada hubungannya begitu, dan apakah kedua surat tersebut itu diturunkan secara bersamaan atau ada jeda waktunya? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ada satu lagi. Itu lagi Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Baik. Jika kita di perjalanan, sepertinya kita lagi pulang kampung gitu ya Pak Ustadz. Kita kan sholatnya bisa dijamak ataupun dikosor ya Pak Ustadz ya. Baik ya. Nah setelah kita sampai di tempat tujuan, kita kan seperti biasa lah kayak kita sholat 5 waktu ya Pak Ustadz ya. Iya. Cuman ada yang berpendapat begini, kita kan sedang safar, jadi kita bisa sholat itu digabung dijamak katanya gitu. Sedangkan saya mungkin saya kurang ilmunya ya Pak Ustadz, mau penjelasannya. Saya nggak seret dengan jawaban teman saya itu. Saya tetap melaksanakan sholat di tempat ya seperti 5 waktu itu Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya tentang sholat itu. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kait orang Islam yang bernilai khurafat. Makanya tadi saya tanyakan khurafat itu yang menurut ibu apa? Soalnya di zaman ini banyak orang yang menilai khurafat itu juga tidak seperti yang dicontohkan tadi. Misalnya ziarah kubur khurafat. Ya, orang yang melaksanakan maulid khurafat, tahlilan khurafat, itu ada. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Karena itu saya tanya, contohnya apa? Nah, kalau tadi contohnya khurafat yang terkait dengan jimat dan segala macam, ya apa tanah kubur dan segala macam, itu tentu bagian yang syirik. Jadi orang Islam ini yang masih percaya kayak gitu-gituan atau menggunakan yang seperti itu, ini terlibat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian kabairud dzunub, dosa-dosa yang besar. Nah, jangan sampai ada orang Islam yang percaya kayak gituan lagi. Yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu sudah maha semuanya, jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan, nggak usah pakai penglaris kayak gitu, nggak usah. Ya, minta aja banyak aja, misalnya sholat duha dan sebagainya. Banyak doa-doa dari Rasulullah SAW agar kita secara rezeki diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak bacaan Asmaul Husna dan lain sebagainya, banyak cara yang diberikan oleh agama, oleh Nabi Muhammad SAW agar hidup kita ini diberikan segala kemudahan, termasuk kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akibatnya fatal, akan terlibat pada kemusyrikan. Nah, kalau kemusyrikan itu bahaya, ya bisa tidak diterima amalnya, ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaan kedua, Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir itu tentu dua surah. Meskipun punya kemiripan, tapi tentu punya asbabun nuzul yang sangat berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Muzammil dalam juz 29 terkait perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat Nabi Muhammad SAW agar tetap beliau punya kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka turunlah itu surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini terkait dengan semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap hidup beliau, hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Al-Mudaththir, ya, ini sebagai satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatas yang sifatnya pribadi tapi di tengah-tengah masyarakat. Kalau Al-Muzammil untuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Al-Mudaththir keluar, kum fa'andir,
Nabi maksudnya disuruh bangkit dan kemudian dakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah diberikan semangatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil. Al-Mudaththir, Nabi suruh berdakwah. Qum fa'andir, kasih peringatan kepada orang-orang Mekah yang saat itu memang objek dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kata-kata ya warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Nah, ini tentu bagian yang kelihatannya mirip tapi tujuannya berbeda dan juga objeknya berbeda, meskipun tentu masih satu kesatuan dalam dakwah Islamiyah. Nah, demikian antara perbedaan antara Al-Muzammil dengan surah namanya Al-Mudaththir. Meskipun itu kan berderetan, dua surah itu di juz 29 antara Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir. Yang ke-9 tadi apa ya? Sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita safar itu diberikan namanya rukhsah perjalanan. Ya, itu sudah baku dalam Islam. Kalau jaraknya sudah lebih dari 80 km, kita memang diberikan rukhsah, keringanan oleh agama untuk bukan hanya menjamak tapi juga mengqashar sholat yang bisa diqashar kecuali subuh dan maghrib. Nah, kalau yang 4 itu dibolehkan untuk diqashar. Itu memang ada batas waktunya 3 hari. Nah, 3 hari itu gimana urutannya? Sebenarnya boleh ketika kita sedang safar atau kita tinggal di satu tempat di mana memang kita masih kondisi safar, jadi tetap dihitung dalam Islam itu keberadaan kita di satu tempat, tapi kita kondisinya memang lagi safar. Safar itu artinya itu bukan tempat kita, nanti kita akan pulang, jadi masih boleh kita menggunakan peluang yang diberikan oleh syariat untuk tetap mengqashar, meskipun kita lagi di tempat itu, di hotel misalnya, di mana tempat di mana kita tetap masih niatnya niat safar, bukan niat mukim atau tinggal di tempat tersebut, dan itu juga ada batas waktunya. Jadi namanya kita menggunakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Lazim, Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya mau tanyakan, saya punya ponakan Pak Ustaz. Iya. Tadinya istrinya non-Islam. Iya. Setelah nikah kan masuk Islam. Ya. Begitu udah nikah, terusnya kalau diajak pulang kampung tuh sama suaminya kagak mau. Suaminya non muslim. Suaminya muslim. Oh. Dia lagi waktu nikah itu pada syahadat masuk Islam gitu. Ya, terus? Setelah udah nikah, dia diajak pulang kampung, ke mertua nggak mau, ke orang tua nggak mau. Bagaimana hukumnya itu? Sifat dia doraka apa enggak ke orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini nggak maunya karena dia pindah agama lagi ke agama semula atau enggak? Masih tetap Islam? Iya, masih Islam. Oh, mungkin nggak punya duit kali. Iya. Dua-duanya kerja, suaminya kerja, Iya. dianya kerja. Baik. Ya begini sebelum. Ongkos mah ada gitu kalau aku setahun sekali. Iya betul. Mungkin ada, sebelum kita bicara durhaka atau enggak durhaka, mungkin kita cari dulu, mungkin ada faktor lain. Kenapa bini kita nggak mau diajak pulang kampung, mungkin ya. Mungkin ada faktor yang lain, yang mungkin ada alasan yang lain, di mana istri itu punya alasan nggak mau pulang kampung. Ya. Jadi jangan buru-buru dulu dikatakan istrinya itu durhaka kepada suami atau kepada kedua orang tua. Ya. Kecuali kalau memang nggak ada apa-apa, murni segala macam, nah baru kita kasih ultimatum. Oh kamu ini harus ya. Ini. Iya.
Ya itu yang itu kembali kepada rumah tangga masing-masing. Ntar saya terlalu banyak campur. Japri. Ya orang ketiga lagi. Ya. Dan jangan lupa didoakan juga mudah-mudahan istrinya jadi istri yang salihah gitu Bu ya. Nah, jadi nanti pas pulang kampung jadi mau pulang kampung gitu. Karena kita seringkali melupakan doa untuk keluarga kita. Ya silakan bapak-bapaknya. Coba nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagi mohon penjelasan dan pencerahannya berkaitan dengan kita untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah beserta malaikat pun bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allah pun memuliakan Nabi. Tentunya menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk senantiasa memuliakan baginda Rasulullah. Baik. Para guru-guru dan ulama kita telah mengajarkan kepada kita berikan sebutan kemuliaan kepada baginda Rasulullah. Seumpama misalnya Allahumma sholli ala sayyidina wa syafina wa tufrina wa maulana Muhammadin. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah berhadapan langsung dengan seorang ustaz yang mungkin salah memahami atau apa saya kurang paham mengenai sebutan kemuliaan Maulana Pak Ustaz, bahwasanya di dalam Al-Quran pun di surat Al-Baqarah ayat terakhir disebutkan wa'fana waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, seorang ustaz tersebut memahami bahwa seseorang yang menyebut Rasulullah sebagai maulana berarti ia telah mensejajarkan dengan Allah. Bahwa di Al-Quran sudah dijelaskan kita seorang hamba menganggap Allah itu pun sebagai maulana. Maka orang yang menganggap Rasulullah sebagai maulana pun artinya itu mensejajarkan, itu artinya syirik. Ini mohon penjelasan dan pencerahannya bagi kita yang belum paham dengan hal seperti ini, bisa memahami dan tidak salah dalam memahaminya. Alhamdulillah ini disaksikan langsung oleh pemirsa setia Al-Fahma TV dengan jangkauan yang luas. Mudah-mudahan ini pada paham gitu. Terus satu lagi Pak Ustadz, mohon penjelasan juga. Ini seorang imam yang ketika mengimami sholat sebelum membaca amin ini membaca tambahan doa Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina amin, ini dibaca secara zahar, secara jelas. Ini bagaimana Pak Ustadz, apa dibolehkan? Kalau memang dibolehkan baiknya secara sir atau secara jahar itu. Mungkin itu saja, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama soal terkait dengan panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pasti dalam Quran itu ada satu ayat surah An-Nur ayat 63 bahwa Allah berfirman la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Gak boleh kita itu memanggil Rasulullah SAW seperti kita satu sama lain memanggil. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kemudian beberapa istilah yang mungkin ada yang disalahpahami oleh sebagian umat Islam tentang Sayyidina, tentang Maulana dan beberapa hal yang biasa kita sematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus kita pahami dulu persoalannya. Jadi kata Maula itu bukan sebatas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Maula itu sudah menjadi bagian yang akrab dalam masyarakat Arab sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan juga sejak zaman jahiliyah. Jadi orang Arab sudah punya tradisi Maula. Jadi Maula itu maksudnya orang yang tadinya budak, ya kemudian dibebaskan. Itu namanya Maula. Dan itu biasa di kalangan bangsa Arab kata-kata Maula. Jadi dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW juga banyak yang punya gelar seperti itu, termasuk Bilal. Bilal itu adalah Maula.
Maula itu artinya mantan budak. Nah, jadi yang penting kita pahami dulu, apa sih itu arti maula? Apa sih itu arti sayyidnya? Jadi kalau kita sudah paham duduk persoalan makna dari sebuah kata, nah, maka akan hilang kesalahpahaman dari kita terkait dengan maula. Jadi maula itu enggak sekedar buat Allah Subhanahu wa taala, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga digunakan secara tradisi di kalangan masyarakat Arab, bangsa Arab, bahkan sejak zaman jahiliyah. Nah, demikian harus kita tahu. Jadi tidak ada persoalan maulana atau maulaya. Ya, sampai sekarang orang raja-raja di Maroko, ya, orang-orang di Maroko sampai detik ini kepada rajanya atau kepada pangeran-pangeran di Maroko itu dipanggil maulaya. Sampai sekarang. Ya, sudah menjadi satu bagian panggilan akrab di masyarakat Maroko untuk memanggil rajanya atau keluarga raja itu dengan istilah maulana. Ya. Itu persoalan, nggak masalah. Jadi kita menggunakan kata maula untuk panggilan tengah-tengah masyarakat, termasuk untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian bicara tadi ada doa Fatihah Rabbil Firli, itu sebenarnya doa yang gak masuk dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ditambahin. Kalau kita mau mengucapkan itu, ucapkannya secara sir, jangan dijaharkan, nanti bisa membatalkan sholat kita. Jadi ucapkanlah dengan sir. Kenapa? Ini memang bagian doa dan ini bagus, tapi bukan bagian yang secara sunnah dimasukkan menjadi bagian surah Al-Fatihah. Jadi kita membacanya harus sir, gak boleh dijaharkan karena bisa membatalkan sholat kita. Ini secara undang-undang syariat, secara fikih. Baik, demikian. Lanjutan lagi. Saya tadi izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sesuatu, ya, mungkin berupa makanan kepada orang yang mungkin ada pengamen, ya. Apakah kita nggak tahu apakah profesinya itu untuk menafkahi keluarga atau mungkin nanti jangan-jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Baik. Atau kan ada suka kita lihat ibu-ibu sama anak-anaknya di pinggir jalan, ya, kita memberikan makanan atau apa, baik. Padahal kita dia mungkin nggak menjalankan ibadah, gitu kan? Apakah ada nilai pahala buat si pemberi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawaban yang dimuliakan oleh Allah SWT ini banyak saya dapati dan banyak saya berikan masukan kepada umat Islam, baik lagi ngobrol atau lagi ngajar begini. Kita ini harus mendahulukan hati yang bersih atau niat yang baik. Ada orang minta-minta nih, kalau kita memang gak yakin, kalau kita mau ngasih jangan mikir macam-macam. Ya, mau dia pura-pura minta kayak atau kagak kayak gak usah, kasih aja. Jika saja memang dia itu kemudian menipu, pahala kita juga gak akan hilang. Selama kita ngasihnya ikhlas, gak ada yang hilang dari orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, tulus, ikhlas, tidak mungkin dihapus jejak pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin. Yang penting kita memang ngasihnya tulus. Tahu-tahu dipakai sama dia buat beli pulsa, gitu kan? Nah, jadi nggak akan hilang, mustahil hilang. Semua akan tercatat rapi dalam tulisan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita memang orang yang berderma. Meskipun yang kita kasih ternyata tadi menipu kita, nggak pernah hilang. Dia nipu dosa, tapi kita kasihnya baik, nggak akan catatan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya tadi dia berderma. Infak kita nggak hilang, nggak boleh gitu kan. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Baik. Bahwa berhubungan dengan materi yang Pak Kiai sampaikan tadi. Baik. Bahwa kejayaan Palestina akan lebih
Iya. Cuman ada yang berpendapat bahwa tak akan terjadi pemenangan di Palestina karena mendekati zaman akhir. Sedangkan zaman dari zamannya Nebukadnezar, zaman Romawi dan Mesir dan zaman Nazi pun Israel itu udah hancur. Nah, bagaimana pendapat yang demikian ini? Apakah sesuai dengan ajaran agama Islam yang diterangkan dengan Nabi bahwa umur dari dunia ini dari Nabi ke zaman sekarang ini hanya 1.500 tahun. 1.500 tahun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu sudah disampaikan, sudah dinubuatkan, sudah diinformasikan, atau bahasa tegasnya lagi Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah. Ya, termasuk untuk bangsa Israel ada surah Al-Isra yang awal subhanalladzi asra, kan ada ayat 4-nya dalam surah Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israila la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajashu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi kehancuran untuk Israel itu memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita baca dalam Quran surah Al-Isra ayat 4. Kemudian secara tegas sudah disampaikan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuqatiluna al-yahud, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hatta yakhtabi ahaduhum wara al-hajar aw asy-syajar fayaqul al-hajar aw asy-syajar ya muslim wa hadha yahudi wara'i faqtulhu. Nanti kalian pasti akan memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka bersembunyi di balik batu atau di balik pohon. Kemudian pohon dan batu itu bilang, "Hei orang Islam, ini ada orang Yahudi sedang bersembunyi di balik saya, bunuh dia." Nah, tentu ini bagian yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini secara dalil. Yang kedua, kita punya kewajiban jihad, perjuangan. Sahabat udah tahu, udah dengar semuanya. Dikasih tahu sama Rasulullah SAW, nanti kalian akan menguasai negara ini, kalian akan menguasai negara ini. Tapi sahabat-sahabat itu gak tinggal diam, mereka berjuang, menyabung nyawa. Banyak yang mati syahid. Abu Ayyub Al-Ansari ya berjuang sampai ke sekarang ya sudah Islam sekarang Turki. Dulu beliau wafat dan dimakamkan di Selat Bosporus, bisa kita ziarahi makam Abu Ayyub Al-Ansari. Kelahiran Madinah tapi kuburannya nggak di Madinah, kuburannya di Turki. Kenapa? Dulu beliau berjuang dan beliau termasuk orang yang mendengar langsung dari Nabi kalau saja umat Islam nanti akan bisa menguasai tempat itu. Tapi beliau berjuang. Nah, artinya harus kita pahami ada janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada perjuangan yang harus kita tegakkan, termasuk Palestina. Bab Palestina sekarang ini bab berjuang, ya pasti yang namanya orang Islam itu akan menguasai ke depan ini, ya termasuk yang dikuasai adalah Palestina. Jadi jangan berpikir kiamat dan lain sebagainya, nanti kita gak berjuang-juang. Kalau kita sekarang berjuang, atau kalau Palestina menang kiamat, ya gak berjuang-juang kita. Sekarang kewajiban kita berjuang, ya. Kalau janji udah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kita doa-doa kita mudah-mudahan ini termasuk yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya sholat subuh di sini kan imam itu selalu doa, Allahumma malikal yahud wal zalimin. Alhamdulillah ya Allah, hancurkan orang-orang Yahudi, bantu Palestina. Ini kan doa kita yang bagus. Setiap qunut subuh kita baca. Dan ternyata ya termasuk yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baik sangka dulu aja. Walaupun Amerika belum mengakui, tapi 4 dari 5 negara yang punya hak veto sudah menyatakan kemerdekaan Palestina. Ini maksudnya ada celah. Tadi saya katakan ini bagian mudah-mudahan keberkahan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Karena proses itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi kita baik sangka dulu dan juga terus kita berjuang. Mau mengirimkan bantuan ke Gaza sekarang, ya kita lakukan, karena Gaza sekarang luar biasa. Kan di sini juga ada beberapa syekh, beberapa
ustadz yang tinggal di Indonesia nggak bisa balik lagi, dan itu ada beberapa kawan saya yang ada orang Gaza asli, rumah-rumahnya udah porak-poranda, tinggal di pengungsian, susah, cucu-cucunya juga pada susah. Ini tentu bagian yang sangat miris buat kita kalau kita nggak mau berbagi lewat bantuan secara materi, misalnya uang atau makanan. Paling nggak kita berdoa, jangan semuanya kagak, atau malah tadi kasih paham yang gak baik. Kan dulu ada tuh, gimana caranya membantu Palestina? Semua orang Palestina termasuk yang di Gaza keluar, tinggalin tanah kalian. Lah pindah kemana? Gak ada yang mau nampung. Negara-negara Islam juga masih banyak yang ambigu atau ragu-ragu untuk menampung orang-orang Palestina. Jadi itu bukan salah satu cara yang terbaik. Cara terbaik ya mengangkat senjata. Kemudian juga berdiplomasi, ya, mencari cara bagaimana saudara-saudara kita, meskipun tidak semua orang Palestina memang Muslim, tapi kan mayoritas orang-orang Palestina termasuk yang ada di jalur Gaza itu Muslim. Bagaimana kita bantu, kita perjuangkan dengan cara-cara kita. Kalau nggak mau kirim uang nggak bisa, ya doa kayak di Masjid Al-Bama ini, setiap subuh ada kunut yang di dalamnya itu dimasukkan doa untuk saudara-saudara kita, paling tidak itu, sehingga ukhuwah kita ini tetap terjalin. Baik, demikian. Izin bertanya, Kiai. Baik. Fadilah Haji dan Umrah, Kiai. Baik, Fadilah. Iya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang aku sehatkan badannya dan aku luaskan limpahan harta dalam kehidupannya, sedangkan ia melewati masanya 5 tahun tanpa berziarah ke rumahku, maka sesungguhnya ia diharapkan dari mendapatkan kebaikan dan rahmatku. Mohon dijelaskan, Kiai. Lalu yang kedua pertanyaannya, ketika kita melaksanakan haji dan umrah, kita pindah mazhab, betul ya, Kiai? Pindah mazhabnya dari Syafi'i ke Maliki agar wudunya kita tidak batal gitu. Saya sering dapat dari para ustadznya untuk pelaksanaan umrah dan hajinya. Dan yang saya ingin tanyakan, ketika kita pindah mazhab ini, apakah wudunya kita dan sholatnya kita itu seperti pindah mazhab ke Maliki? Karena kemarin saya dapat dari salah satu ustadz, kalau kita pindah mazhab, tapi pelaksanaan wudunya kita masih pakai Syafi'i, ini batal pelaksanaan umrahnya, seperti itu, Kiai. Jadi mohon penjelasannya, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu wajib, itu pun sekali. Umrah itu kalau kita punya keluasan. Jadi ini harus kita pahami dulu. Jadi tidak pernah ada dalam ucapan Nabi Muhammad SAW membatasi ruang, bahkan membatasi waktu. Yang terpenting bukan ruangnya, bukan waktunya apa, 5 hari, 5 tahun. Yang penting kemampuan kita. Mampu gak kita melaksanakan haji? Kan udah tahu kita, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi istita'ah, kemampuan itu pertama bicara soal bekal. Yang kedua bicara soal situasi kondisi. Makanya dalam bab haji ada istilah namanya muhsar. Muhsar itu artinya orang yang terhalang untuk bisa melaksanakan ibadah haji meskipun punya uang, punya biaya. Misalnya situasi kondisi perang atau keamanan yang tidak kondusif, dan itu mungkin pernah terjadi tahun 80-an ketika terjadi semacam kudeta, ya, penembakan. Orang-orang pernah pada mati yang sedang melaksanakan tawaf di Masjidil Haram karena ada penembakan. Nah, itu berarti kondisi tidak memungkinkan. Jadi istilah ada tanazul dalam istilah ilmu haji. Ini terkait dengan haji. Terus sebenarnya nggak perlu pindah mazhab, nggak perlu sebenarnya, karena
ulama besar Al-Imam An-Nawawi dalam satu kitab haji namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah sudah memberikan penjelasan kita tetap berwudu, bahkan boleh dengan wudu cara Imam Syafi'i. Karena kalau bicara yang pegang itu kata Imam Nawawi batal lamis dunal malmus. Yang batal itu yang sengaja megang. Lah berarti kan kita umroh ini niatnya jelek, pengen megang cewek. Apa iya kita kalau kita pengen punya niat kayak gitu, ini kan keblinger namanya haji dan umrohnya. Jadi kita nggak pernah niat, kita nggak pernah punya niat untuk pegang orang, tapi kita bisa ketowel, kepegang. Nah, jadi kalau yang punya niat memegang, baru batal. Kita kan nggak punya niat megang. Jadi itu satu fatwa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah terkait tata cara ibadah kita ketika melaksanakan haji sehingga tetap kita sah tawafnya dan tidak membatalkan. Dan itu memang cuma tawaf. Kalau sa'i kan enggak, atau hal-hal yang lain tidak, itu hanya disunnahkan saja. Jadi haji kita dalam mazhab Syafi'i dan konsisten atau istiqomah dalam mazhab Syafi'i, tidak usah berpindah. Itu juga bagian yang sudah diatur secara fikih oleh para ulama dan sudah ada penjelasannya dari Al-Imam An-Nawawi dalam satu kitab namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Baik, demikian pertanyaan lanjutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang saya ingin tanyakan yaitu doa terkait doa setelah azan. Di situ ada kalimat ati Muhammadanil wasilah. Nah, ini yang dimaksud itu wasilah seperti apa? Terus yang kedua, kita mendengar ada jin muslim dan jin kafir. Nah, apakah dari golongan jin itu ada umat Nabi, dan apakah yang jin muslim itu syariatnya seperti syariatnya umat Nabi, golongan manusia? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maksud ati Muhammadanil wasilah dalam doa itu kan doa sahih, itu kan hadis riwayat Imam Bukhari. Yang dimaksud wasilah dalam hadis itu adalah maqam mahmudah, kedudukan Rasulullah SAW. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad ini al wasilah, maksudnya kedudukan yang tinggi dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kedudukan tersebut buat kita diberikan oleh Rasulullah SAW. Kedudukan itu buat kita, itu kan punya Nabi, tapi diberikan kepada kita yang mengucapkan doa itu, Allahumma rabba hadhihi da'watin ta'amah. Karena itu doa itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW agar kita baca, karena yang baca nanti halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kan begitu bunyi hadisnya di ujungnya, yang baca doa itu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku. Baik, udah? Pertanyaan jelas? Masih ada lagi? Oh, jin kafir. Ya memang jin itu ada dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Gitu. Tapi kita jangan main jin. Ya, nanti jangan kita berkomunikasi dengan jin. Biarkan masing-masing dunianya. Kadang-kadang kan orang pengen biara jin dalam bentuk tuyul dan segala macam. Nggak usah. Kita cukup ya mengimani bahwa ada makhluk di luar kita, ada malaikat, ada setan, ada jin. Biarkan makhluk-makhluk itu dengan dunianya masing-masing gitu. Baik, lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang siap menjawab pertanyaan jamaah. Saya ada pertanyaan, namun tidak menyinggung siapapun. Pertanyaan saya begini. Misalkan ada seorang perempuan yang taat dan soleha, tapi suatu saat perempuan tersebut menikah dengan suami orang. Nah,
Bininya 2 berarti. Pastinya yang punya istri tidak ikhlas dan tidak ridho. Pertanyaan saya, apakah perempuan tersebut masih seorang yang soleha? Ini curhat bagaimana? Karena terjadi gitu, karena terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama halnya dengan seorang suami yang soleh. Jadi biar adil, orang perempuan ya, orang laki juga saya singgung gitu. Orang suami yang soleh, tapi diam-diam suami tersebut menikah lagi gitu. Ya, suami seperti ini apakah juga suami yang soleh gitu? Kan namanya Bang Soleh. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, laki-laki. Jadi menikah, secara prinsip menikah lebih dari satu itu bagian dari ajaran Islam, walaupun dengan catatan ya. Jadi siapapun kita, laki-laki atau perempuan, harus paham dulu itu. Jadi kita harus paham dulu bahwa menikah lagi itu bagian dari ajaran agama kita, meskipun tidak serampangan ya. Ada catatan, itu yang pertama. Yang kedua bicara pelaksanaan, yaitu bicara soal kemaslahatan, juga kemampuan, kebijaksanaan. Apakah saya ini memang harus menikah lagi? Nah itu kan, apakah ketika nikah lagi saya ini melibatkan syahwat doang atau ada kemaslahatan? Kan yang tahu rumah tangga itu rumah tangga. Ya kita mana tahu, semuanya punya masalah atau kondisi yang tersendiri. Nah kalau nggak maslahat, hukumnya haram. Kalau nikah lagi nggak maslahat, hukumnya bukan halal tapi haram. Nah, jadi satu saja. Itu sudah yang memang kewajiban dari kita. Balik lagi, kalau orang nikah lagi soleh atau jadi nggak soleh, baik istrinya atau perempuan, ya tergantung lagi. Ya tergantung lagi. Ya kalau perempuan punya cemburu itu biasa lah. Jangankan kita ya, bini istri Nabi Muhammad SAW itu juga punya cemburu, bahkan kencang itu. Jadi Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu dua-duanya pernah, ya anggaplah ngomong-ngomong, karena ya biasa cemburu dengan istri Nabi Muhammad yang lain, namanya Maria Al-Qibtiyah. Ternyata kedua istri itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu. Bahkan kalau sampai mereka masih kayak gitu lagi, Nabi Muhammad disuruh sama Allah Subhanahu wa taala suruh ceraiin. Yang nyuruh ceraiin Allah langsung. Ya ini salah satu bentuk bagaimana Quran itu turun tangan terkait urusan rumah tangga. Jadi balik lagi ya ini urusan kemaslahatan di antara kita, jangan buru-buru ya, atau juga jangan terhalangi ya, yang tahu semuanya kita masing-masing lah pokoknya ya. Bisa dikatakan soleh, bisa dikatakan soleha gara-gara kawin lagi, atau juga menjadi gak soleh, gak soleha gara-gara kawin lagi. Nah, jadi dua-duanya bisa soleh atau bisa gak soleh. Bisa juga orang yang kawin lagi ini orang soleh emang, Masya Allah luar biasa. Apakah Pak Haji Marzuki masuk? Saya nggak tahu. Ya, kemudian istrinya masuk soleh atau enggak karena mengizinkan, ya itu juga balik lagi kepada rumah tangga masing-masing. Baik, demikian yang saya sampaikan, dan demikian taklim kita, saya kembalikan kepada Gus. Ini terakhir ada baik. Jamaah yang dibacakan. Mohon izin nanya Pak Ustadz, bagaimana kita memaknai dari kata la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa aina. Ya. Jadi yang pertama itu bagian yang ucapan la ilaha illallah. Ucapan itu termasuk bagian yang zikir. Jadi kalau zikir yang kita ucapkan adalah bukan la ilaha illahu, tapi la ilaha illallah. Nah, tauhid ini ada yang sifatnya jahat kita ucapkan, ada yang sifatnya di dalam batin kita.
namanya zikir khafi, ya. Nah, itu baru bagian yang tadi dikatakan la ilaha illahu, atau juga ada yang masuk bagian gabungan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau bagian-bagian yang lain. Cuma lebih bermuara pada satu tauhid, keyakinan dalam batin bahwa yang dimaksud dengan dia oleh lisan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah jadi. Jadi ucapan dan juga keyakinan sudah mendarah daging di dalam diri kita, sehingga terucap la ilaha illahu. Itu artinya dia itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya yang dimaksud dia memang gak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang udah yakinnya udah mantap. Tapi dalam bentuk zikir kita mengucapkan dalam lisan kita la ilaha illallah. Baik, kita begini.